Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Mas, Mas Piran ya? Ya, dengan Mas Budi ya? Iya benar. Oh ya. Iya. Ya, silakan duduk Mas. Iya, makasih banyak Mas. Oh, selamat pagi Mas Budi. Iya Mas. Sebelumnya tadi Mas Budi tadi kesininya sendiri. Sebelumnya jalannya juga sendiri. Oh, Karena sendiri. lumayan macet sebenarnya tadi Mas. Makanya agak Pakai apa tadi kesininya Mas Budi? Udah pakai Grab tadi Mas, cuman masih agak macet pakai juga. Grab. Iya, syukurlah kalau begitu ya. Mas Budi, perkenalkan kembali. Hari ini saya akan mendampingi sesi kita berdua. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di ruangan ini. Kapasitasnya saya mendengarkan dan membantu Mas Budi untuk mencari jalan keluar. Mas Budi tidak perlu khawatir karena semua cerita dan informasi dari Mas Budi itu bersifat rahasia, dan tentunya kami tidak akan memberikan atau menceritakan cerita Mas Budi kepada pihak lain ataupun pihak keluarga Mas Budi. Bagaimana Mas Budi? Apakah bersedia? Baik. Ini beneran rahasia 100% ya Mas? Iya, beneran rahasia 100% Mas Budi. Itu. Apakah Mas Budinya bersedia? Ya, saya bersedia Mas. Baik Mas Budi. Posisi dulu. Oh ya, tidak. Baik, terima kasih Mas Budi atas kepercayaannya. Saya perhatikan Mas Budi cukup tegang dan gelisah ya. Kalau boleh tahu, apa sih yang sedang membebani pikiran Mas Budi? Ya Mas, saya ini juga lagi bingung karena juga kayak banyak masalah segala macam datang gitu. Baik itu dari faktor keluarga maupun dari faktor luar, dari dunia pekerjaan, dunia pendidikan, ada jadi perubahan. Juga karena ini Mas, karena kan saya kuliahnya sambil kerja ya. Nah jadi kayak gak terfokus sama kuliahnya, jadi kuliah saya berantakan gitu. Jadi itu yang membebani pikiran saya Mas. Saya juga lagi dikejar-kejar orang karena kayak ada permasalahan kemarin di luar gitu. Gitu ya. Ya. Dikejar-kejar orang, bisa diceritakan pelan-pelan nggak? Orang seperti apa yang mengejar Mas Budi? Orang aplikasi pinjaman online kah atau apa? Eh, Sudah berapa lama Mas Budi dikejar-kejar sama orang tersebut? Sebelumnya Mas, kemarin kan saya sempat berhenti kerja dan saya juga bingung untuk bayar kuliah di mana karena kan saya meneruskan kuliah saya. Jadi sempat mengajukan pinjaman online, cair tuh Mas, cuman bunganya ini saya rasa agak nggak ngotak gitu Mas, kayak gimana, bunganya itu terlalu tinggi Mas, sebelumnya tidak sesuai dengan kesepakatan dari awal gitu, yang awalnya cuma 300 satu bulan, ini kok 500 satu bulan bunganya gitu. Jadi saya otomatis nggak mau bayar Mas, jadi saya dikejar-kejar sama rentenirnya, entah itu mungkin dari bawahan mereka, saya udah pernah jumpa gitu.
tambahin ceritanya tentang abang kayak banyak nongkrong terus disindir orang atau makanya. Dan juga ada tekanan dari kawan-kawan juga sih mas, kadang sebenarnya kayak karena di teman-teman juga tahu kayak saya lagi dikejar-kejar sama pinjol gitu, dan kuliah saya juga berantakan, dan mereka juga kayak kalau saya ikut nongkrong sama mereka saya juga jadi ilfil gitu, kayak saya minder gitu jadinya, karena mereka juga kayak bilangin nyindir kayak bilangin secara tidak langsung mas, jadi kayak ada tekanan dari mereka gitu. Oh seperti itu. Jadi eh, Mas Didi ini lagi dikejar-kejar sama orang ya. Jadi itu udah sekitar berapa lama itu, kurang lebih berapa ya? Sekitaran udah nunggak 5 bulan mas. Oh 5 bulan. Tapi Mas Didi sebelumnya pernah cerita ke keluarga atau ke teman atau ke sahabatnya gitu? Karena kan saya kuliahnya nggak di sama keluarga ya, nggak dibarengin keluarga mas, saya di sini sendiri kerja sambil kuliah gitu, jadi nggak ada tempat untuk bercerita mas sebelumnya gitu. Oke. Kira-kira itu kalau pinjaman Mas sendiri itu udah berapa juta tuh? Kalau diperkirakan mas, dia bayar per bulannya itu kisaran 1.500.000 ditambah bunganya. Sebenarnya awalnya tuh bunganya tuh 300 mas, kesepakatan awalnya. Ya, Tapi setelah saya nunggak, bunganya malah naik jadi 500.000, jadi kisaran gitu. 1 bulan 2 juta, dikali 5 bulan sekitar 10 juta mas. Dan saya bingung kemana harus nyari uang segitu gitu. Benar banget, Mas Didi. Menghadapi ancaman seperti ini tuh ya pastinya sangat melelahkan dan menakutkan ya. Ya, Terus menerus ini bagaimana dampaknya keseharian Mas Budi? eh, Misalnya untuk tidur atau makan apakah terganggu gitu? kalau untuk tidur, kadang saya juga kayak kepikiran, susah tidur itu terganggu, berpengaruh kadang. Dan kalau untuk makan, saya mikir juga, kadang kalau mau makan utang masih banyak segala macam, juga menurunkan selera makan jadinya. Jadi ketakutan akan teror ini itu membuat Mas Budi sangat waspada sampai mengganggu jam istirahat dan terpaksa menghindari ya ke kampus juga ya. Tentu begitu mas, dan juga sebelumnya saya sangat menyesal jadinya mas, karena mengganggu pikiran saya, mengganggu waktu istirahat saya, selalu kepikiran jadinya gitu. Terus dengan teman-teman Mas Budi bagaimana? Apakah masih berteman seperti biasanya? Gimana? Sebelum saya ada dikejar-kejar dan ada masalah seperti ini, saya masih kayak fan sama kawan-kawan, kayak masih setara gitu, kayak masih enak ngobrol nongkrong sama mereka. Tapi setelah saya ada kayak diteror kayak gini, saya juga takut kayak ilfil sama mereka jadinya. Jadi wajar ya merasa menyesal seperti itu, tapi menyadari kekeliruan itu adalah langkah pertama yang tepat. Sejauh ini, apakah ada orang tua di kampung atau tahu tentang masalah Mas Budi tersebut? Apakah Mas Budi pernah cerita sama kakak atau abang Mas Budi gitu? Eh, kan seperti yang saya sebut tadi mas, kalau saya di sini sendiri kuliah sendiri, dan itu saya juga takut untuk menceritakan kepada keluarga, terutama orang tua saya, karena saya takut membebani mereka, karena mereka juga orang tua gitu mas. Saya bisa merasakan betapa beratnya posisi Mas Budi pada saat ini. Ada rasa takut pada debt collector,
ada rasa malu kepada teman-teman, rasa ilfil, dan rasa bersalah yang sangat besar kepada orang tua. Tentu beban ini terlalu berat kalau Mas Budi pikul sendiri. Ya Mas, kalau saya juga udah buntu kayak nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Jadi pertama-tama saya ingin mengapresiasi keberanian Mas Budi pada hari ini telah bisa mengakui masalahnya dan mau bercerita di sini. Untuk bercerita itu bukan hal yang mudah, butuh keberanian besar. Tentunya itu adalah salah satu keberanian yang hebat yang Mas Budi sampaikan gitu. Ya baik Mas, terima kasih banyak Mas karena udah mau mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya, dan saya harap cerita yang saya sampaikan ini bisa mengurangi beban pikiran saya dan Mas Pira juga kayak bisa menjaga rahasia saya. Mengingat waktu untuk sesi hari ini sudah hampir habis, mari kita buat kesepakatan dulu. Dari obrolan kita tadi, prioritas pertama saat ini adalah menurunkan kecemasan Mas Budi. Yang kedua, untuk beberapa hari ke depan, kalau ada pesan atau telepon dari nomor tidak dikenal, usahakan tidak perlu direspon dulu ya Mas Budi. Siap Mas. Jangan janjikan apa-apa. Budi diamkan saja atau screenshot jika ancamannya kasar. Kita kumpulkan sebagai bukti-bukti kalau mereka itu pinjol ilegal yang bisa dilaporkan. Berarti kalau ada yang teror kayak nelpon segala macam, chat ancam itu nanti saya nggak usah respon mereka dulu gitu Mas. Betul Mas, tidak usah dibalas atau direspon dulu. Untuk memutuskan siklus kepanikan Mas Budi. Di pertemuan selanjutnya kita akan pelan-pelan menyusun rencana. Kita cek status pinjol ilegal atau legal dan kita cari secara terbaik bagaimana merangkai kata-kata untuk menyampaikan hal ini ke keluarganya Mas Budi nantinya. Nah iya Mas, terima Mas kasih. Budi setuju? Setuju Mas, terima kasih banyak juga udah membimbing saya untuk cerita ke keluarga nantinya dan udah ngasih solusinya. Syukurlah kalau Budi merasa sedikit agak lega dan kita jadwalkan pertemuan kedua kita minggu depan di hari dan jam yang sama ya. Siap Mas. Bagus kalau begitu. Untuk sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti Mas Budi hati-hati pulang ke kosnya, hati-hati di jalan pulang ke kosnya. Nanti tetap usahakan makan walaupun sedikit ya, dan coba istirahat ya Mas Budi. Mas Budi tidak sendirian lagi sekarang. Terima kasih banyak ya Mas sudah memberikan saya solusi sekali. Terima kasih banyak. Baik Mas, terima kasih. Terima kasih banyak ya Mas. Ya,